Gagal tender cuman hanya karena selembar kertas. Kamu nggak punya SBU jasa konstruksi, terus gagal tendernya. Wah, ini sangat bahaya. Gagal tender cuman hanya karena selembar kertas. Kamu nggak punya SBU jasa konstruksi, terus gagal tendernya. Wah, ini sangat bahaya. Dan ini nggak bisa didiamkan walaupun hal kecil. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Teman-teman kontraktor, tahu nggak? Di tahun 2024 ini proyek infrastruktur sangat besar. Totalnya ada sejumlah 422,7 triliun rupiah dikucurkan oleh negara. Bayangin nih, berarti jumlahnya adalah 5,8% lebih besar daripada tahun yang lalu. Wah, misalnya ya, kita lihat kucuran dana untuk belanja kementerian atau lembaga aja itu sudah dialokasikan sebesar 213,7 triliun rupiah. Untuk apa nih anggaran ini? Yaitu untuk jalan, untuk pembangunan IKN, untuk renovasi stadion, untuk sarana prasarana pendidikan, untuk kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan juga kucuran dana untuk non-kementerian atau non-lembaga, pembuatan kereta api double track, ya itu juga dikucurkan dana untuk itu. Lalu untuk bikin bendungan, irigasi, jalan tol, aduh banyak banget karena memang tahun ini tahunnya IKN. Artinya apa? Artinya buat para teman-teman kontraktor sangat terbuka luas untuk bisa ikut andil dalam bagian proyek ini. Apakah teman-teman mau jadi main kontraktor, atau mau jadi subkontraktor, atau juga menjadi sub-kontraktor, atau juga mau KSO. Ini masih terbuka luas, tendernya pun masih banyak diinformasikan di tahun 2024 ini, dari mulai awal Januari sampai sekarang. Nah, namun untuk bisa ikut dalam bagian tersebut, tentu teman-teman sahabat kontraktor ini harus punya yang namanya izin konstruksi. Sekarang izin konstruksi cukup punya namanya SBU jasa konstruksi aja. Kalau dulu kan ada, setelah SBU ada izinnya ya. Sekarang Anda cukup punya sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Tapi untuk bisa punya SBU JK ini dimulai dari tenaga ahli. Nih yang harus disiapin nih supaya teman-teman kontraktor jangan sampai pada saat udah mau dapat tendernya atau sudah dapat proyeknya baru urus. Terus setelah lagi urus ternyata syaratnya banyak banget, belum bisa dilengkapi persyaratannya, waktu tender udah habis. Jadi gagal tender juga tuh yang kayak gitu. Baiknya dipersiapkan aja dari sekarang. Pertama tenaga ahli, ya, tenaga ahli atau teknik konstruksi. Misalnya teman kontraktor bangun gedung ya di area IKN. Bangun gedung ini berarti tenaga tekniknya atau tenaga ahlinya teman-teman kontraktor harus siapkan, yaitu dari teknik bangun gedung. Ya. Nah, lulusannya bisa apa? Bisa dari S1, D3 juga bisa, tapi ada syarat-syarat pengalaman kerja yang dimaksimalkan. Oke. Nah, satu bidang yang Anda kerjakan harus punya minimal 2 tenaga kerja atau tenaga ahli yang tentunya bersertifikat. Nama sertifikatnya adalah SKK konstruksi. SKK adalah sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ya, SKK konstruksi ini harus dimiliki perusahaan untuk submit supaya dapat SBUJK minimum ada 2 tenaga ahli dalam satu bidang. Gimana kalau ngambilnya 2 bidang? Misalnya bangun gedung juga, bangun jalan juga. Nah ini apakah perlu 4 tenaga ahlinya? Nggak usah. Ini cukup 2 aja karena yang satunya itu merangkap. Jadi kenapa diperlukan 2 orang untuk satu bidang? Karena 1 orang akan menjadi sebagai penanggung jawab klasifikasi. Kalau dulu disebutnya penanggung jawab teknik PJT ya. Dan yang satunya lagi sebagai penanggung jawab subklasifikasi atau disebut dengan penanggung jawab bidang. Kalau yang sekarang misalnya ngambil 2 teknik bangunan gedung sama bangun jalan. Jadi cukup 2 aja. Yang satu teknik bangun gedung, yang satu teknik sipil. Yang bangun gedung bisa menjadi sebagai PJK, penanggung jawab klasifikasi, dan sebagai PJSK, penanggung jawab subklasifikasi. Bingung? Gak usah bingung, nanti tinggal disiapkan aja, cukup 2 orang tenaga ahlinya. Lalu yang kedua, Anda harus memiliki peralatan, alat kerja. Gimana mau jalanin kerja, mau dapetin proyek, tapi alatnya nggak ada. Nah ini kan, yang ini pun masih banyak
saya temui teman-teman kontraktor mau kerja di bidang yang dituju, tapi ternyata alat kerjanya nggak ada. Oke, gimana kalau alat kerja nggak ada? Nggak apa-apa, Anda bisa sewa. Misalnya bagi perusahaan kecil atau menengah yang kira-kira dapat jobnya baru ini aja, harus punya ekskavator, bulldozer yang gede-gede, atau mobile crane yang besarnya, yang harganya juga M-an kayak gitu ya, proyeknya nggak nyampe segitu, Anda bisa sewa. Tapi surat sewanya diatasnamakan ke perusahaan Anda. Itu bisa dilampirkan sebagai kepemilikan alat kerja. Lalu ketiga, persiapkan juga sistem manajemen mutu perusahaan, dan yang paling penting adalah sistem ISO 37001. Apa tuh? Yaitu ISO anti penyuapan, ya. Nah, karena sekarang untuk kontraktor wajib punya ISO 37001 di luar ISO 9001, 14001 dan 45001. Nah, 37001 jadi sebuah mandatori buat para kontraktor untuk punya. Kalau untuk perusahaan kecil tidak perlu keluar sertifikatnya, cukup dengan dokumen penerapan ISO 37001. Oke, selanjutnya Anda juga harus mempersiapkan adalah laporan keuangan yang selalu update tiap bulan. Karena masih banyak teman-teman kontraktor yang laporan keuangannya, misalnya nih dapat proyek sekarang terus update. Pada saat tidak dapat proyek kosong, ternyata tidak lapor pajak. Nah, itu harus update untuk lapor pajaknya ya. Dan yang paling penting untuk kualifikasi menengah dan besar, Anda harus punya laporan keuangan yang berasal dari akuntan publik yang telah terdaftar di OJK. Ya, kalau untuk perusahaan kecil nggak perlu terdaftar, nggak apa-apa. Tapi untuk perusahaan menengah sampai besar harus ada laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK. Secara persyaratan administrasi lainnya tentu masih banyak lagi ya, yang di luar daripada legalitas perusahaan Anda, masih banyak yang sistem administrasi lainnya. Tapi yang paling penting ini yang saya sampaikan, ini yang harus disiapkan untuk bisa cepat proses SBU jasa konstruksinya. Untuk tenaga ahli, kalau memang belum punya tenaga ahli yang bersertifikat, kami sudah ada tempat wadahnya. Jika perusahaan besar apalagi yang menginginkan 10 orang tenaga kerja untuk bisa langsung dapat SKK konstruksi, kita bisa membuka namanya training sewaktu ya. Bisa mengadakan in-house training di perusahaan Anda berada, itu juga gampang. Atau bisa mengikuti pelatihan dan ujian 1 hari di tempat TUK, tempat uji kompetensi terdekat. Ya, jadi don't worry, kalau untuk tenaga ahli bisa langsung dapatkan sertifikatnya. Proses tenaga ahli itu hanya 3 hari loh. 1 hari ini ujiannya adalah ujian tertulis, lalu siangnya ujian lisan, sebenarnya sorenya sudah langsung kompeten atau tidak, artinya lulus atau tidak, itu udah ada informasinya. Besoknya sudah siap dalam proses pengeluaran sertifikat. Nah, cepet kan? Jadi nggak usah ditunda-tunda lagi, jadi segera. Setelah SK konstruksi sambil paralel Anda buatkan persyaratan SBU. Nah, itu langsung disubmit untuk proses SBU jasa konstruksi. Proses SBU jasa konstruksi setelah lengkap itu biasanya hanya 7 hari kerja udah selesai melalui tahap proses verifikasi, evaluasi, dan akhirnya terbit. Jadi udah nggak lama lagi seperti dulu. Nah, makanya buat teman-teman kontraktor, ayo ambil bagian proyek-proyek yang sudah kelihatan, sudah ada di depan mata, tapi jangan sampai menyepelekan 1 lembar kertas perizinan atau administrasi yang harus disiapkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akan banyak menginformasikan informasi proyek lainnya di sektor konstruksi, tambang batubara, migas, kelistrikan. Update aja di website saya di www.ijintender.co.id. Untuk training-training, Anda bisa cek di www.trainingtender.com.